Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bias Febriano. Di sini saya akan membahas bagian CL1, yaitu oleh kelompok kami di energi kinetik. Nah, di kelompok kami, energi kinetik ini menggunakan pendekatan dengan menggunakan metode terbuka, yaitu metode Secant. Kenapa kita menggunakan metode Secant? Karena metode Secant itu hanya memerlukan dua nilai awal, yaitu ada XR dan XR-1 untuk menghitung tebakan berikutnya, XR plus 1. Nah, lalu kita juga menggunakan metode Secant karena dia tidak memerlukan turunan fungsi, berbeda dengan metode Newton-Raphson yang memerlukan turunan pertama dari suatu fungsi. Metode Secant ini tidak memerlukan turunan. Jadi hal ini membuat metode Secant lebih mudah diterapkan pada perhitungan energi kinetik kelompok kami. Lalu kita menggunakan metode Secant karena menggunakan pendekatan linear antara dua titik awal, ya, yaitu XR dan XR-1. Dan kita juga menggunakan metode Secant karena konvergensinya cepat dibanding konvergensi metode dissection. Ya, seperti yang dilihat, kita dapat iterasi di 30. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Halo semuanya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode regresi linear. Metode regresi linear ini merupakan salah satu metode dari kurva regresi, di mana metode regresi linear ini berfungsi untuk mencari prediksi nilai dari variabel satu dengan variabel yang lain. Dari Excel berikut, kita dapat melihat pengolahan data dari metode regresi linear, di mana dari hasil percobaan ataupun eksperimen yang telah kita lakukan sebelumnya, kita mendapatkan sebuah data waktu dan juga data kecepatan, dengan masing-masing memiliki 5 buah data. Waktu berperan sebagai X dan juga kecepatan berperan sebagai Y. Kita bisa masukkan dua data itu ke dalam kurva regresi sehingga membentuk kurva regresi linear seperti berikut. Selanjutnya, kita juga bisa menghitung energi kinetiknya dengan melakukan eliminasi Gauss. Dari eliminasi Gauss tersebut, kita dapat menentukan nilai X pertama dan juga nilai X kedua. Nah, dari nilai kedua X tersebut, kita dapat menentukan energi kinetiknya dengan memasukkan rumus Y sama dengan X kedua dikali X ditambah X pertama. Oke, di sini saya akan menjelaskan pendekatan dengan menggunakan metode tertutup, yaitu metode Secant untuk energi kinetik. Oke, pada Excel kita menemukan kekonvergenan nilai pada iterasi ke-30. Oke, sekarang saya akan membandingkannya dengan codingan yang telah kami buat sini. Oke, ini kita run lagi. Oke, ini bawah sama aja sebenarnya. Oke, kita lihat di sini SR0 itu adalah SR yang udah kita masukkan di sini. Oke, sebagai SR-1 yaitu 3,229729. Lalu kemudian ada SR1 sebesar 2,1911381. Kemudian FRS-1 ini merupakan energi kinetik dari XR-1, dan kemudian FXR merupakan energi kinetik dari 2,1911381. Oke, kemudian XR plus 1 merupakan di metode Secantnya dengan rumus sebagai berikut. Saya memisalkan XR plus 1 adalah XR2 sebagai XR1 yaitu XR dikurangi dari Y1 yang merupakan FXR dikali XR1 XR ini dikurangi oleh XR0 yang berarti adalah XR1 dibagi dengan Y1 yang merupakan FXR dikurangi Y0 yaitu FXR-1, sehingga diperoleh pendekatan seperti ini. Oke, tadi di tabel X kita melihat terjadi kekonvergenan nilai di iterasi ke-30. Nah, sekarang kita lihat apakah iya ternyata benar terjadi kekonvergenan nilai pada line 30.
Oke, lanjut kita ke regresi linear. Oke, untuk regresi linear kita mengukur kecepatan sepeda listrik beam dengan gas yang berbeda. Oke, kita mengambil 5 sampel gitu ya, data di sini. Waktu 9,29 detik, berarti kecepatan 3,229 meter per second, 13,69 dan seterusnya. Oke, data yang kita peroleh kita olah dengan regresi linear, mendapatkan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan negatif 0,0955x ditambah 3,6709. Oke. Kemudian kita melakukan eliminasi Gauss, diperoleh hasil yang sama seperti persamaan yang dihasilkan seperti ini. Oke. Sekarang kita akan bandingkan lagi dengan codingan yang telah kami buat. Oke, ini kita run. Oke, ini kebetulan nggak tahu kenapa tidak ada, tapi bisa diketik ini 5. Karena 5-nya. Oke, kemudian data-datanya adalah 9,29, 3,229, 13,69, 2,191, 15,50, 1,935, 20,26, 1,481, dan 30,76, dan terakhir adalah 0,975. Oke. Bisa dilihat dengan codingan MATLAB yang saya buat, diperoleh nilai dari B atau X2 adalah negatif 0,0955 dan juga nilai dari A atau X1 adalah 3,6709. Oke. Nah, di sini juga kita bisa melihat grafik yang dibuat dari MATLAB seperti dengan grafik yang terdapat pada Excel. Kita lihat, berarti hal ini menunjukkan keakuratan perhitungan dengan menggunakan metode MATLAB dan juga Excel untuk menghitung regresi linear maupun metode secant. Sekian dari pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.